Bapa di surga, kami bersyukur di tengah-tengah pergulatan, kelelahan, dan situasi pandemi ini, kami boleh masih menghadap kepadamu ya Tuhan. Mengharapkan satu kesegaran dari firman-Mu yang kami dengarkan, juga di tengah-tengah musim ujian ini. Kami mohon Engkau hadir bersama kami, menolong kami melihat pengharapan yang telah Engkau janjikan untuk kami, juga di tengah kegelapan pandemi ini. Kami mohon belas kasihan-Mu dalam nama Kristus Yesus. Amin. Jadi tema yang kita renungkan pagi ini, kita pilih dari ayat yang sangat familiar sekali, dari Matius 1, kisah tentang kelahiran. Judul yang saya pilih adalah Hamil di luar skenario, Allah beserta kita. Natal tahun 2020 tidak sama dengan Natal lainnya selama 100 tahun terakhir. Tidak bisa ada perayaan besar-besaran. Bahkan berkumpul keluarga saja menjadi sulit. Banyak keluarga yang terpisah tidak bisa mengunjungi ayah ibunya, kakek neneknya, dan Natal makan malam di rumah mungkin harus sambil mengingat orang-orang yang sudah tidak lagi duduk di bangkunya. Lockdown dan social distancing adalah realitas kita. Dan kita bertanya, di mana Allah di dalam gelapnya pandemi? Itu juga pertanyaannya menggema dalam hati setiap orang Yahudi di zaman Yusuf dan Maria. Di mana Allah? Sudah ratusan tahun kerajaan Israel diinjak-injak imperium lain yang jelas lebih berkuasa. Babilonia, Media, Persia, Yunani, dan yang terakhir Romawi. Apa yang terjadi dengan kerajaan Daud yang dijanjikan akan kekal selamanya? Kenyataannya Yerusalem adalah tumpuan kaki Sesar, bukan tumpuan kaki Tuhan. Bahkan Sesar sesumbar mengaku sebagai anak Allah sendiri. Kenyataannya bait Allah di Yerusalem berdiri karena uang donasi dari Herodes. Kenyataannya bait Allah adalah mesin uang Imperium Romawi. Kenyataannya kalau Herodes tidak senang, dia tinggal perintah untuk bunuh semua bayi yang dia anggap mengancam tahtanya. Dan tidak ada yang bisa mencegah dia. Jadi di mana Allah? Kalau ada yang berucap Allah beserta kita, itu akan kedengaran seperti kebohongan yang kejam. Apa Allah sungguh ada? Yang berkuasa sesungguhnya adalah Herodes, Pilatus, dan Caesar. Kalaupun ada, Allah sudah lebih dari 400 tahun meninggalkan umatnya. Jadi cerita Matius adalah kisah yang tidak masuk di akal. Coba saja dengar kata Matius. Ada 3 kali 14 keturunan. Dari Abraham sampai Daud. Dari Daud sampai pembuangan Babel. Dari Babel sampai Kristus. Dan kata lain, 3 kali 14 berarti ada 6 kali 7 keturunan di dalam daftar Matius. Coba kita pikir ya, apa Matius mau mengatakan bahwa zaman 7 kali 70 tahun, seperti yang ditulis Daniel, itu sudah tiba. Ya kalau Bapak Ibu baca kitab Daniel, di Daniel 9, Daniel itu merevisi ya tulisan dari Nabi Yeremia yang bilang 70 tahun nanti akan dikembalikan dari pembuangan ke Babel. Daniel bilang bukan 70 tahun, melainkan 7 kali 70 tahun begitu ya. Nah mungkinkah ya Matius menulis silsilahnya itu karena menurut Matius sudah saatnya menunggu kedatangan the one like the son of man. Anak manusia itu yang ditulis di Daniel 7 ya. Apakah Mesias yang dijanjikan itu memang sudah datang? Buat orang Yahudi klaim Matius itu terlalu berani. Ya, bukankah kondisi Israel dalam jajahan Romawi itu realitas keras yang tak dapat disangkal? Apa Matius lupa bahwa pemberontakan Yahudi terhadap Romawi seperti yang dilakukan oleh keluarga Makabeus itu akhirnya ditumpas dan dihancurkan dengan begitu mudahnya oleh kekaisaran Romawi. Jadi kisah Matius itu nggak masuk akal.
Menawarkan satu harapan kosong untuk bangsa yang ditindas dan dijajah. Apa itu tidak terlalu sadis? Lagi pula coba dengarkan detail silsilah Matius yang absurd itu. Ada 4 wanita di situ. Wanita. Dan semuanya bukan perempuan baik-baik. Apa urusannya wanita dalam silsilah kepemimpinan? Bukankah tak pernah ada kepemimpinan agama yang baik di tangan wanita? Dan perempuan macam apa yang disebut Matius di sini? Ada Tamar. Tamar menipu bapak mertuanya sendiri, Yehuda, supaya bisa berhubungan seks dengan Yehuda. Sudah kayak pelacur, begitu kata Kejadian 38. Ada lagi Ruth, perempuan kafir, bangsa Moab. Lihat saja kerjaannya itu menggoda Boas, laki-laki Yahudi yang baik-baik itu malam-malam di lumbungnya ketika tidur. Di dalam Rut pasal ketiga ditulis Rut itu mengendap-endap mendekati Boas ya dan membuka kain yang menutup kakinya. Malam-malam laki-laki dan perempuan begitu di lumbung membuka kakinya lalu tidur di kakinya Boas. Ya itu maksudnya apa? Begitu ya. Jelas bukan perempuan baik-baik. Rahab itu jelas kafir, juga pelacur, dan bahkan pembohong. Ya. Dan ada Batsheba, dia mungkin wanita yang paling baik ya dari list yang ada di dalam daftarnya Matius. Tapi saking memalukan skandal Batsheba itu ya, namanya tidak diucapkan oleh Matius. Nama yang diucapkan adalah istri Uria. Nah silsilah macam apa itu? Ya, mungkinkah leluhur Mesias itu penuh nama-nama memalukan seperti itu? Ya, kisah seperti apa yang Matius coba ceritakan? Jadi kisah Mesias yang semacam itu tuh terlalu gila ya. Bahkan untuk orang-orang yang mengalami langsung secara personal. Yusuf itu laki-laki baik. Matius menulis Yusuf adalah seorang yang dikayos. Di Matius 1 ayat 19 ya. Tulus hati. Kata LAI yang menerjemahkan kata dikayos itu. Tetapi buat Bapak Ibu yang terutama yang pagi ini harus kuis bahasa Yunani. Bapak Ibu tahu dikaios itu artinya righteous. Yusuf itu seseorang yang righteous. Seorang yang benar. Ya. Dan kalau teolog itu suka berdebat soal doktrin pembenaran, Matius sama sekali tidak tertarik dengan perdebatan seperti itu di sini ya. Dia simply bilang Yusuf itu laki-laki yang righteous. Laki-laki yang lurus. Laki-laki yang benar. Bahkan ketika istrinya Maria itu melemparkan bom ke telinga Yusuf. Saya hamil. Yusuf tidak menjadi gila. Yusuf seorang laki-laki Israel sejati yang lurus. Dia betul-betul paham bagaimana menjadi seorang yang saleh dalam tradisi Yahudi. Yusuf tidak ngamuk. Dia tidak menempeleng istrinya. Yusuf cuma diam dan bertekad dia tidak mau membuat kesulitan untuk wanita yang dicintainya itu. Dia mau menceraikan Maria diam-diam saja. Tak usah banyak ribut. Mungkin dengan begitu Maria bisa hidup dengan laki-laki yang dicintainya. Memang Yusuf bukan orang yang punya pendidikan atau harta yang banyak. Tapi dia tahu apa artinya menjadi laki-laki yang saleh. Apalagi yang bisa kita tuntut ya dari Yusuf ya. Yang lebih baik dari itu. Itu udah keputusan terbaik dari Yusuf. Menceraikan Maria dengan diam-diam. Tapi justru kegilaan yang tak terbayangkan yang menimpa Yusuf. Apa Yusuf harus mempercayai mimpinya itu? Bagaimana mungkin seorang laki-laki yang righteous, yang saleh, menikahi gadis yang hamil di luar skenario? Itu ya, apa kisah seperti itu tidak akan membuat Yusuf naik hitam? Laki-laki gila mana yang akan mempercayainya? Banyak hal yang tak dapat diucapkan antara Maria dan Yusuf. Masing-masing mungkin menelan ketakutan mereka sendiri. Karena kenyataan yang mereka hadapi terlalu radikal untuk dibicarakan. Namun keputusan harus tetap diambil. Dan suara itu terus mengiang dalam benak Yusuf. Mungkinkah benar ini yang dikatakan Nabi, bahwa Allah sesungguhnya Immanuel,
bahwa Allah beserta kita. Justru di tengah-tengah situasi absurd yang dihadapi oleh Yusuf ini. Dan Yusuf mengambil keputusan. Mungkin itulah yang disebut sebagai lompatan iman. Karena keputusan Yusuf tidak masuk akal dan logika standar kesalehan apapun. Diambilnya wanita yang sudah tercemar itu menjadi istrinya. Dan ketika anaknya lahir, diberinya nama Yesus. Yusuf mempertaruhkan seluruh hidupnya. Yusuf punya standar kesalehan yang dia mengerti. Tapi righteousness yang dituntut dalam mimpinya itu tidak dapat dia pahami. Tetapi dia memutuskan untuk tetap taat. Karena Allah sanggup menyelamatkan. Seperti nama yang dia berikan kepada bayinya, Yesus. Mahasiswa STT yang duduk di tengah-tengah ruang chapel seminari mungkin tidak asing ya dengan pergumulan semacam itu. Mungkin bertahun-tahun menerima beban panggilan Allah, tetapi mungkin bertahun-tahun juga menolak untuk mengakuinya. Tapi satu kali mengambil keputusan untuk melangkah dengan iman masuk ke STT, lalu sekarang duduk di sana. Ada 1000 alasan untuk menolak panggilan Allah. Namun akhirnya Bapak Ibu Saudara duduk di bangku seminari. Namun satu lompatan iman tidak membuat kehidupan lantas jadi mudah dan lancar. Kisah Matius makin bertambah aneh. Mengapa yang datang mengenali Yesus justru kumpulan ahli nujum kafir yang mengikuti bintang sampai ke Bethlehem? Mengapa bukan ahli Taurat di Bait Allah yang mengenali nubuat para nabi dan datang menyembah Yesus? Apa mereka tidak baca kitab Daniel? Pekerjaan Allah terlalu radikal untuk dipahami. Bahkan oleh para teolog terbaik Israel sekalipun. Dan perjumpaan antara Herodes dengan the magicians, orang Majus, malah menghasilkan tangisan dan kematian di Bethlehem. Pergumulan mahasiswa di STT, Bapak Ibu yang duduk di seminari, begitu Bapak Ibu memutuskan untuk duduk di bangku itu, justru baru mulai di situ. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu menangis ketika dipanggil Allah, sekarang Bapak Ibu menangis karena di STT setiap hari yang ada adalah bacaan yang tidak pernah kunjung selesai, paper ratusan halaman yang harus ditulis. Bapak Ibu membayangkan ingin menjadi pengkhotbah yang hebat, yang didengarkan banyak orang, yang menuntun gereja di Indonesia kepada iman kepada Allah. Tapi yang Bapak Ibu hadapi setiap hari adalah pekerjaan, tugas yang menumpuk. Bacaan-bacaan, seluruh disiplin akademis itu yang Bapak Ibu harus lakukan setiap hari. Betapa berbedanya dari mimpi-mimpi ingin jadi hamba Tuhan yang signifikan untuk di Indonesia. Yang kita harus jalani adalah panggilan yang tidak signifikan itu. Meniti hari demi hari dengan satu disiplin untuk belajar. Sampai waktunya tiba kalau Tuhan mengatakan inilah sekarang. Dan kita mengambil lompatan iman lagi setiap hari. Juga mungkin hari ini di dalam menghadapi ujian. Karena ketika Allah bekerja, sering begitu baru, begitu segar, begitu radikal, tidak terbayangkan di dalam bahasa-bahasa yang dipakai Matius. Bahwa seperti itu janji Allah yang dia sudah janjikan sejak masa yang lalu. Tetapi begitu muncul dalam realitas, sangat jauh dari imajinasi kita. Namun yang Allah anugerahkan dan kerjakan selalu sering sesuai dengan janji-janjinya yang sudah ratusan tahun ditunggu umatnya. Karena Allah setia, kita bisa punya harapan mempertaruhkan hidup kita juga untuk setia. Kehidupan di pandemi tidak mudah. Banyak hal yang baru yang dalam 100 tahun terakhir
kita tidak pernah alami. Gereja semua bergumul. Di dalam diskusi tadi malam dengan beberapa sahabat dari gereja, ada satu dilema tersendiri yang dihadapi gereja saat ini. Semua berharap kita bisa kembali ke zaman gereja sebelum pandemi. Tetapi ada satu teman yang bercerita, gereja di Perth sudah 3 bulan, mereka no cases, tidak ada kasus baru. Karena di Australia sedang musim panas. Sudah buka dan sudah berbulan-bulan buka. Jemaat yang datang itu awalnya 30%, sekarang setelah 3 bulan sekitar 50%. Tidak terbayangkan akan bisa kembali menjadi 100%. Begitu ya. Apalagi banyak kebaktian online yang masih jalan dan mungkin kebanyakan jemaat sudah lebih nyaman ya dengan kebaktian online daripada kebaktian onsite. Jadi bagaimana dengan masa depan gereja? Kitab Matius ditulis diestimasi sekitar tahun 70 sesudah Masehi. Itu adalah satu pergolakan besar juga. Karena pada akhirnya Kekaisaran Romawi yang sangat berkuasa itu menghancurkan bait Allah. Kelompok Yahudi ini dirasa sudah terlalu mengganggu. Sehingga simbol yang sangat sakral di Yerusalem itu di bumi hanguskan. Diratakan dengan tanah. Sehingga tidak ada lagi sentral spiritualitas. Bagaimana beriman kepada Allah tanpa bait Allah itu? Karena bait Allah itu yang diyakini sebagai tumpuan kaki Allah. Tetapi bukankah kaki sesar terbukti lebih kuat? Di tengah-tengah pandemi ini bagaimana beriman kepada Tuhan? Menghadapi pendidikan di seminari yang berubah total. Menghadapi gereja yang mungkin harus berputar haluan. Kehidupan dalam pandemi tidak akan pernah bisa sama lagi. Seperti 100 tahun sebelumnya. Namun di dalam satu pergolakan yang luar biasa radikal itu, Matius tidak gagal melihat pemenuhan janji Allah. Dari Mesir kupanggil anakku. Demikian Matius melihat pemenuhan janji Allah juga dalam pelarian Yusuf dan Maria ke Mesir. Sehingga kita hari ini juga bisa mengatakan hal yang sama. Dari Mesir Allah telah memanggil kita. Mari kita menghidupi iman kita di tengah kegelapan pandemi ini dengan setia kepada Allah dan janji-janjinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, memang mata kami kurang bisa melihat rencana yang Engkau sediakan di hadapan kami. Bahkan hati kami juga tidak bisa memahami ya Tuhan. Janji-janji-Mu yang kalaupun Engkau katakan dengan terus terang kepada kami. Tuhan, kami mohon juga hari ini, kalau Engkau menyentuh hati kami. Di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi di dalam pandemi ini. Biarlah ketika kami melihat mimpi-mimpi yang dari Engkau. Biarlah kalau Engkau menyibakkan sekilas, menyingkapkan hal yang Engkau bebankan ke dalam hati kami. Biarlah kami beroleh keberanian untuk menangkap momen kairos itu dan mengikut pekerjaan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, karena kami lemah. Dalam nama Kristus Yesus kami mohon belas kasih-Mu. Amin.